Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpul kita di majlis yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ini kita berharap mudah-mudahan menjadikan sebab kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa tercurah selalu kita baca, kita hadirkan, sampaikan kepada semulia-mulianya manusia, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan dari pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-wazifatu tsaniyah ayyuqallillah ala iqhu wa yab'ada an watani hatta yatafarraga qalbuhu lil ilm. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Walidzalika qila al-ilmu la yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyahu kulluka. Di antara adab-adab seorang penuntut ilmu atau seorang yang belajar, di antaranya yaitu dengan mensedikitkan urusan-urusan kita yang berhubungan dengan dunia. Karena kesibukan-kesibukan dunia ini menghalangi tugas kita dalam menuntut ilmu. Apalagi anak-anak yang dikirim untuk belajar di suatu tempat, di pondok-pondok pesantren misalnya. Maka pondok-pondok pesantren itu dibangun agar jauh daripada kota. Walaupun ada pondok-pondok yang berada di tengah kota. Jadi pondok itu sengaja dibangun di tempat yang suasananya tenang, tanpa diganggu, bahkan dibikin suatu gerbang dikunci. Santri-santri itu tidak dibiarkan sembarangan keluar dari lingkungan pondok, dikunci supaya mereka itu betul-betul dalam belajar itu tidak dipengaruhi hal-hal yang lain yang bisa merusak pikiran mereka. Kalau kita ini lain anak pondok, kita ini bebas. Nah, hadir ini kadang batasan umur. Mulai kanak-kanak hanya lahir bisa hadir ini sampai sudah umur 70-80 hadir juga. Nah, alhamdulillah, karena perintah menuntut ilmu itu memang tidak ada batasan umur. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai meninggal dunia itu tetap ada kewajiban. Tetapi perlu memperhatikan adab-adabnya. Kemudian lagi wajib ada anwatoni, keluar daripada kampung halaman. Artinya kada di situ-situ aja. Makanya banyak orang yang kalau sudah selesai pendidikannya di daerahnya itu dikirim ke tempat yang lebih jauh. Kenapa dikirim ke tempat yang lebih jauh? Hatta yatafarraga qalbuhu lil ilmi, sehingga pikirannya tuh bisa fokus hanya untuk ilmu aja. Itu hadapnya. Makanya Imam Syafi'i beliau mengkiaskan dengan 3 macam kiasan. Dalam urusan menuntut ilmu ini kalau bisa kita keluar. Karena kata beliau digambarkan seperti emas. Emas itu tinggi nilainya, tapi kalau emas itu masih ada di bawah tanah,
masih dibungkus dengan lumpur, kira-kira ada nilainya ada? Emas, ngarannya emas, asli emas, lain imitasi, tapi belum dikeluarkan lagi, masih di dalam tanah. Apakah memiliki nilai? Kan ada nilainya. Kecuali emas ini dikeluarkan daripada tanah lumpur yang meliputi emas tersebut yang dipendam tadi, baru dikenallah itu emas, lalu diberikan harga oleh manusia. Keluar dulu emasnya. Kemudian kiasan yang kedua lagi ujasidin seperti singa. Singa itu adalah raja riba, lain raja manusia, raja riba. Apakah singa ini dia mendapatkan raja riba kalau inya berkurung aja di hutan seumuran? Kada tahu manusia lawan singa tadi. Imbah singanya keluar, lalu manusia melihatnya, kemudian dipelajari singa tadi, ternyata memang kada ada waninya lawan singa tadi di hutan, sehingga diberikan gelar raja singa. Sampai-sampai ada penyakit raja singa. Nang paham bahwa itu tahu, nang ada paham ini penyakit raja singa. Jadi adab-adabnya tadi. Kemudian satu lagi, Imam Syafi'i memberikan satu gambaran. Kalau kita mau memanah sesuatu, ada sasaran. Ini busur panah tidak akan manfaat kita gunakan untuk memanah kalau inya tidak terlepas dari busurnya. Anak panah ini kada ada gunanya. Setelah kita tarik, lepasnya, keluarnya, hanya ada maknanya, ada artinya. Artinya harus keluar juga kita, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar daripada tempat tinggalnya untuk menuju tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fisabilillah, sampainya kembali pulang. Adab. Jadi itu diantara adab daripada orang-orang yang menuntut ilmu itu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau itu ada menjelaskan tentang semangat atau adab tinggi yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini di Suriah, di Damaskus, diwafatkan di situ dan di situ beliau hidup. Imam Nawawi ini saking tingginya adab lawan guru, saking tingginya adab lawan ilmu, pernah suatu hari diundang makan oleh gurunya. Apa kata beliau kepada sang guru tadi? Tadi guru Sidin orang Irbil, itu Irbil al-Irbili al-Kamal al-Irbili, itu guru Imam Nawawi. Dia ajak makan dia Sidin, maaf tuanku, ampun ya Sayyidi, saya punya uzur syar'i, saya tidak menyertaimu makan. Maka akhirnya berlalu Muhammad Imam Nawawi tadi tuh. Kemudian setelah itu bertanyalah kawannya Muhammad Imam Nawawi tadi, Sidin, kenapa engkau tidak mau memenuhi ajakan gurumu untuk makan, dan apa uzurnya? Ujar Imam Nawawi, ini uzur syar'i. Apa uzurnya? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, apabila aku duduk di dalam satu hidangan makan dengan guruku, lalu guruku lebih dahulu memandang dengan makanan itu, dengan suapan itu, lalu aku tanpa sadar mengambilnya dan memakannya, aku khawatir itu terjadi. Kalau bina sang guru sudah melihat makanan itu, lalu diambil oleh Imam Nawawi, dimakan, itu sudah melanggar adab seorang murid kepada gurunya. Sehingga dengan alasan itulah beliau kada hendak makan lawan perguruan. Kalau bina tak salah adab, beda lawan adab kita lawan guru. Guru belum lagi
minum kopi, dulu diambilnya. Kenapa ini guru? Barukan guru yang belum lagi diminum kopinya. Ulun pernah mengalami itu. Babacaan di Kalain B itu ada masjid. Dia anak dorong kopi susu. Di Moko kopi susu. Jadi Bandungan lagi tuntung pengajian, ada yang datang. Minta dibeli. Ulun baru minum lagi. Sahalini Mbak Mahiro, bagi awal kawan, sini kopi. Astagfirullahaladzim. Terlalu. Baru minum lagi. Tapi kita menghargai niat baik orang. Sini itu niatnya bagus untuk mencari keberkahan. Ya. Tapi untung kadang merasa orang mempunyai berkah. Cuman si Din tadi sangka baiknya sangat tinggi. Itu kita nak acungkan jempol. Orang yang sangka baiknya sangat tinggi itu. Nah, maka kemudian Imam Nawawi tadi itu pergi, dia setiap kali akan mendatangi pengajian sang guru untuk membaca kitab. Maka dari rumah dalam perjalanan itu Sidin bersedekah di jalan tadi, lalu menyatakan sedekahnya gasan sang guru. Bersedekah di jalan, bintang tapi sedekahlah di jalan, malah dapat bungkusan lagi. Bersedekah di jalan, lalu dinyatakan pahalanya gasan guru. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, Kau tutupilah aib guruku pada pandangan mataku, sehingga terlihat oleh mataku aib atau kekurangan guruku. Atau ada orang lain yang melaporkan tentang aib guruku, minta Allah pada itu. Artinya jangan sampai terlihat aib guru itu. Jangan sampai terlihat aib guru itu. Nah, jadi orang-orang besar sekelas Imam Nawawi, sehingga namanya dikenal seluruh dunia dan kitab-kitabnya dibaca, termasuk Azkar An-Nawawi. Perjalanan beliau untuk mencapai derajat semacam itu tidak mudah. Pengerjuangan dan pengorbanannya, bagaimana beliau itu memuliakan kepada para ulama, khususnya kepada guru beliau. Dari ibu tuh berkat jadinya. Kita ini kurang berkat. Hendak memuliakan maulid, memuliakan bukunya, bujure Mbah Asraka, diangkat bukunya ke atas. Ya Nabi Salam, diangkat di beratan kitab. Sehali beli ke rumah, ditimbai bukunya. Rupanya diangkatnya tuh waktu maulid itu aja. Nah ini kada sesuai ngarannya. Ya ini ironis ngarannya, sudah kayak ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallah li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah sekali-kali tidaklah menjadikan seseorang itu ada dua hati di dalam rongganya. Kita ini masing-masing berisi hati itu sekuping. Allah tidak menjadikan seseorang itu di dalam rongga tubuhnya ini ada dua hati, satu hati aja. Makanya hati kita ini dijaga. Dan kita kadang fokus jadi dua. Pernah satu riwayat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini adalah murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi Simtul Duror. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini sidin sedang bikin pengajian. Manakala sedang berlangsung pengajian, dilihat sini di antara jamaah hadir itu ada seikung sibuk lawan tasbih. Kira-kira orang bertasbih itu bagus kada? Bagus. Karena bisa saja dia sedang berzikir atau baca sholawat dan sebagainya. Pian kalau baca sholawat sambil bertasbih, walaupun sambil berjalan di jalan beringin di sepanjang jalan pian bertasbih, nah, untai tasbih. Maju orang itu riak. Tetap kalau itu sholawat nang pian baca dapat pahala.
asalnya diputar-putar baca tasbihnya. Nah, baca tasbih tetap dapat pahala asalkan sholawat pun dibaca. Tapi kalau jenis ibadah yang lain, maka itu tidak akan bisa diterima amalnya itu. Kenapa? Ada dimasuk kiri. Nah, itulah keunggulan orang baca sholawat itu. Maka setelah diperhatikan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, laki-laki tadi ditanya oleh beliau, wahai fulan, kita sekarang ini berada dalam kebaikan atau keburukan? Kalau kita sekarang dalam kebaikan, ayo mari bergabung bersama kami. Beliau mengatakan bahwa orang ini tidak bergabung. Kenapa? Karena sibuk lawan tasbih berzikir. Seandainya kami atau kita ini dalam keburukan, perkumpulan yang tidak bagus, maka tolong berikan teguran kepada kami. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hambanya di dalam rongganya itu ada dua hati. Awalah biar fokus mana mau bakti pengajian, mana berzikir. Berzikir megang tasbih di tempat yang mulia, waktu ada kajian ilmu agama saja dianggap oleh beliau sudah melanggar aturan, melanggar adab. Lalu bagaimana dengan orang yang hadir di majlis ilmu, asik berpandiran sampai A, mulai A sampai Z, berkisar pasar aja. Ketahuan orangnya ada nih. Berarti bila orang itu ujar Habib Ali Sahibul Maulid kadang menjaga adab di dalam satu majlis, maka terhalang dari keberkahan majlis. Kalau dapat berkah jadinya kita ini, maka alhamdulillah kita ini katuhuban mendengar nasihat-nasihat yang kayak ini. Ada juga tuh perubahan adab. Bahari waktu kadang melatih hanya hadir di majlis, duduk aja gitu. Wah, ini sudah ranjang pada dengar. Ambil kada lagi. Nang rambut gondrongin batatak sudah. Nah, ya kalau ada orangnya. Ini rambut sidin nah. Wah, ini wah tenang mana sidin. Dulu pindah gelisah kan. Nah, itu diantara adabnya lah, adab sidin, tapi artinya uji sidin menyampaikan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita punya satu hati saja di dalam rumah kita, karena kalau kita fokus lawan yang lain, ikuti terus, kayak itu bang sudah. Maka bilanya kita dapat ilmu itu babarkat jadinya kita, babarkat jadinya. Nah, maka adab ini perlu kita pelajari. Jangan cuma membahas tentang ilmu. Kenapa? Karena dikatakan oleh salah seorang ulama besar, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim. Sidin ini adalah seorang imam al-qudwah yang diikuti, ahli alim di Mesir. Beliau ini mengatakan bahwasanya aku ini pernah berkhadam dengan Imam Malik selama 20 tahun, berkhadam, berkhidmat, nang apa aja keperluan Imam Malik dilayani. Jika hendak minum kopi itu, ada kopi di banda, kada perlu nang kocak kopi, ada sudah kopi. Hanya masuk tadi langsung dia taruh kopi. Walaupun ulun kada katuju kopi. Seandainya ada katuju kopi itu ada. Ulun melihatin hampir di sini ada kopi itu kena diminumi, kan sebenarnya. Ya, karena rugi bila kada minum kopi ini pian. Apalagi dikurangi gulanya. Jadi obat. Nah, minum kopi itu jadi obat. Aku berkhadam, aku berkhidmat dengan Imam Malik Mujahidin selama 20 tahun. Maka aku cuman 2 tahun belajar tentang ilmu. Ilmu ini 2 tahun aja belajar. Sedangkan belajar adab 18 tahun. Rupanya ada bab adab, nah kayak kita nih bab adab lagi dibahas. Belajar adab 18 tahun, belajar ilmu cuma 2 tahun. Maka apa kata beliau? Laitani ja'al ju'ilatil muddah kullaha adab. Aku berharap Sidin andaikan saja
sepanjang waktu ampuni belajar masalah adab aja. Nah kayak itu. Saking tingginya kedudukan adab ini. Ujar Ibnu Abbas, man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang kada beradab dianggap orang tu kada berilmu. Nah, maka Allah sudah sampaikan ke Kiai Hamid Pasuruan bila sidin masuk ke masjid di mana sidin tempat duduk langsung ke situ. Kada nampak buka misalnya langsung di mana? Artinya sidin situ. Langsung duduk ke situ. Tapi karamat sidin dipulang walaupun sidin itu duduknya di ujung-ujung aja, nang jadi imam sidin kadang tahu sidin lewat mana. Nah, karena jalurnya khusus ampun wali ini sampai ada di Pak Imaman. Mau kita ini kada wali barangnya siapakah ya Allah. Ya Allah. Nah, jadi beliau ini mengkhususkan diri di dalam mempelajari masalah adab ini. Ya, yang penting banget dia pelajari. Ya. Jadi mau rasa-rasa kita ini kada kawai ya Allah menjaga adab nih. Banyak bergerak-gerak, mungkin berdiri, mungkin kami dengan harta majlis itu kali kami. Taminum napa ini orangnya. Jadi pun rasa kita nih kada tahan dengan kami terus jangan bertampai duduk di WC ya Allah kan paraknya man jauh sama orang nang kana penyakit pengamihan nang kada TS tuh salisil baul itu orang itu kalau ini hendak sholat sudah beda dengan orang normal. Ini hendak sholat menghadang orang azan. Bila sudah orang azan hanya ini berwudu. Lain dengan orang yang normal itu nang kadang ada dengan apa aritan penyakit nang itu nang lain bebinian kah lakian kah nang ada penyakit ujar orang Jawa itu apa beser yalah itu kan bila kita mau kami semalam Habib sudah membahas masalah itu supaya jangan karena penyakit beser karena TS maka ada adab-adabnya bila masuk KWC itu. Nah kayak apa semalam adabnya ingatkah? Hanya minggu tadi bila laki-laki nah ada istilah istibro. Nah ini maksud ilmu ini diulang-ulang mungkin hanya seminggu. Nah istibro imbah bakame laki-laki itu beristibro kayak apa caranya? Nah menurut kita aja tuh kenapa bedehem secara akal aja kalau kena ada mimpi pakan kita bakame buka kurang oh jangan tahu udah mimpi pakan buka hanya mimpi pakan kenapa bedehemnya senyaringan maling pin buka mbah itu diurut pulang dari ujung sampai ke pangkal. Nah 3 kali aja jangan pindah 100 kali sekali aja. Nah sudah asal kita sudah ada usaha supaya jangan karena penyakit nang itu maka ngalih pian penyakit itu harta sembahyang Allah Akbar biasanya harta merupuk keluar. Nah itu laki-laki nang itu bebingin bang kayak Pak istibronya. Oi binian istibronya kayak Pak lu bebinian karena bisa unjun maka ditempelkan tangan kita di ari-ari. Nah tapi jangan ditikin bahimat timbul jadi penyakit asal diandak di ari-ari. Nah istibronya nah di review kita nih lah jadi nilai sudah di review tuh nang pernah kita pelajari itu menjadi mantap. Nah ya bedehem 3 kali ini kan hadir sini hadir semua kan hadir kan jadi itu tadi lah masalah adab itu kan dalam Islam ini banyak orang adab pohon guring ada adabnya pertama dulu kalau adab itu batis diangkat itu batis diangkat itu setan mengamihi orang melandau cara bakamihnya iblis itu batis diangkat sebelah. Makanya kenapa bilanya orang mau guring itu para ulama menganjurkan tadinya yang ini dibasuh karena bau kami
Kami iblis pernah memeriksa nama lendau-lendau nih. Orang lagi hayya 'ala shalah. As-salatu khairum minan naum. Kanyamana guring. Mun di Arab itu as-salatu khairum minan naum. Di Banjar minan naum. Maginnya guring ketarusakan. Kada dikajutinya orang minan naum. Makanya ada ulama mengatakan, coba periksa orang yang melandau itu nang subuh bangun jam 7, itu sudah dikamihinya. Periksa telinganya tuh bisa buah anjing. Kan, tuh be, pin kami batas bangka batas orang Allah. Kita kan sebelah kiri nih. Ya Allah, nah ini. Walizalika kaila al-ilmu yu'tika ba'du hatta tu'tiyahu kulluka. Dikatakan di dalam satu ucapan bahwasanya ilmu itu akan mendatangi dirimu hanya separuhnya saja, sehingga engkau seluruh jiwamu berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Jadi kita ini bujur-bujur maksimal, belajar tuh maksimal. Artinya dasar bujur-bujur fokus pikiran kita. Mau sambil kita ngobrol ke pandir tuh ngaranya kada maksimal. Kena mbah tuntungan kita puni orang apa tadi di majelis itu sarikan jar guru. Anu bang pindah kisah malu aja, bang bisa butingnya. Mana itu jadi ngetakannya. Nang mana nang pindah lucu itu dingatakan. Nah makanya kita menghindari nang kebanyakan lucu itu. Karena bila tertawa tuh hati jadi keras, ngalih masuk ilmu koh-kohah. Nah, itu dalam bahasa adab tuh terbahak tawa binari itu bisa merusak adabnya. Makanya dalam hidup ini dikatakan oleh Abu Usman Al-Khairi, kita ini ada adab-adab lawan Allah. Lawan Allah itu asubah ma'allah ta'ala bidawamil haibah. Bila kita menghadap Allah, baik itu dalam sholat kah atau waktu membaca Al-Quran kah, kita membayangkan Allah, menyaksikan kita membaca firman-firman-Nya. Maka ada di hati kita itu perasaan takut kepada Allah. Kalau bina salah adab, haibah itu bisa diartikan bisa ada rasa takut, segan karena karismatik yang tinggi yang ada pada Allah itu. Makanya kita kado di banyak bagara waktu sholat itu, karena kita bisa membayangkan Allah, menyaksikan waktu kita menghadap Allah. Bacaan-bacaan kita bukan tidak didengar oleh Allah. Waktu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berikrar kita di hadapan Allah, karena Engkau ya Allah hidupku, matiku, ibadahku sekalinya kada sesuai lawan fakta. Makanya kata ulama asra'u ilal uqubah, maka orang itu tidak akan merasa damai hatinya walaupun rajin sembahyang, kada pernah tenang, disegerakan siksaan inya batinnya, kada pernah damai. Karena apa? Kada berusaha untuk menghadirkan hati waktunya beribadah. Kada berusaha hendak khusyuk. Mestinya kita ini sadar, kita ini menyatakan dalam sholat kita itu pernyataan-pernyataan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan juga meminta pertolongan. Sekalinya kita kada pernah minta tolongan Allah. Waktu sakit kepala, kita malah minta tolong lawan bodrek. Bodrek sembuhkan sakit kepala kok. Padahal kita kada sadar Tuhan mengambil sakit kepala. Kayak itu. Padahal dalam pernyataan kita nasta'in, minta tolong kepada Engkau ya Allah. Sakannya ada enggak itu. Ya. Nah, maka oleh sebab itu ada namanya haibah, ya.
Wa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bittiba'ih, mutaba'ah lawan Nabi. Jadi kalau kita tawajuh kepada Rasulullah, yaitu dengan mutaba'ah, mengumpati semuanya aktivitas Nabi kayak apa. Waktu Sidin menjalani hidup di dunia dengan sunnah-sunnahnya, kita mengumpati. Waluzumi zohiril ilmi, dan kita melazimkan ilmu-ilmu yang zohir, ilmu fikih berarti, karena sudah ada pengajaran lawan Nabi masalah fikhiyah ini di dalam kehidupan kita. Nah, kayak apa kita menjalankan fikih ini waktu kita bangun guring, lalu kemudian kita masuk ke tempat khala, WC dan sebagainya. Itu ada aturan-aturannya saudara, ada aturan-aturannya. Nah, wa ma'a awliyaillahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah, terhadap bubuhan wali-wali kita mesti hormat, berikan suatu penghormatan dan berkhidmat kepada mereka. Biar wali-wali ini memang Allah sembunyikan, makanya karamatnya pun kada boleh ditampakkan. Ya, lain dengan mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi itu mesti ditampakkan, beda dengan karamat. Karamat itu disembunyikan, jangan diobral-obral. Makanya oleh sebab itu para nabi itu dicalonkan sebelum jadi nabi itu diberikan terlebih dahulu irhasat. Irhasat ini supaya manusia itu kada takjub. Karena bila jadi nabi itu keluar mukjizatnya macam-macam. Nabi SAW diberikan irhasat di dalam perjalanan beliau ke negeri Syam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa besar terjadi waktu itu, ya, yang kemudian itu disampaikan pada calon istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, disampaikan ke situ, lalu paham siapa Nabi Muhammad ini sebenarnya, ya, disiapkan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, lalu diberikan irhasat gitu, ya. Jadi tidak ditampakkan, dan kita tetap memberikan suatu penghormatan dan berkhidmat kepada mereka-mereka itu. Wa ma'al ahli bi husnil khuluq, menghadapi keluarga kita, anak, bini di rumah bagaimana? Bi husnil khuluq, dengan akhlak yang bagus. Karena itu adalah merupakan lisanul hal. Jadi lisanul hal aja kita waktu dimanapun, di majelis kah, di tempat manakah, di rumahkah, lisanul hal kita itu menjelaskan siapa diri kita. Jadi di situ orang kenal kita. Lisanul hal ini absoh min lisanul qaul, lebih fasih apa yang kita tampakkan diri kita ini daripada ucapan kita. Biar dia mengaku kayak apa aja, jadi aku wali aja biar. Tapi kelakuan kadang kayak wali, kada percaya orang. Tapi kalau dia berdiam kalau usah berlaku wali, kelakuan itu menunjukkan seperti kelakuannya wali. Orang tahu dia wali juga. Kalau usah berpada-pada, karena lisanul hal ini lebih fasih, lebih kuat menjelaskan siapa kita. Nah, kayak itu. Kamu tahu aja. Saya ini sebenarnya orang Banjar loh. Punya orang tadi Banjar. Ya? Ojo isin kalau aku ini sebenarnya orang Banjar. Lalu dia bilang, masa dia orang Banjar asli? Iya, orang Banjar loh. Kata kawan dia orang pian ini orang Jawa. Ngaku-ngaku aja. Kenapa? Logat pian kayak itu. Coba logat pahuluan percaya ya orang. Nah, jadi kadang kalau kita menjelaskan diri kita dengan kata-kata aja. Karena kita punya lisanul hal masing-masing. Orang bisa menilai, melihat lawan kita. Kalau dalam hadis itu hendak kenal seseorang itu ketahui kawannya. Al-mar'u ala dini
walili. Seseorang itu mengikuti agama kawannya, beragama seperti agama kawannya. Kalau katuju kawan lawan orang-orang nang jahat, nang kada katuju majelis, kada katuju ilmu, maka orang itu dicap sama anti ilmu dua. Tapi pin kumpulan orang nang rajin ke majelis bayi-bayan, biar menuntut ke sana kemari, maka pian akan dianggap termasuk dalam kelompok itu. Wa ma'al akhwan bidawamil bishri, bila kita berkumpul-kumpul lawan kawan-kawan, tunjukkan suatu kegembiraan, jangan mengubah suasana menjadi suatu kesedihan. Dengan catatan di situ tidak menjadi suatu dosa. Kegembiraan itu kan kalau sudah kebablasan kena akhirnya jadi dosa. Ya, jadi dosa. Keasikan, kegembiraan luar biasa. Akhirnya sampai-sampai kita terjadi di situ perbuatan ghibah, perbuatan namimah, perbuatan kizib dan sebagainya. Jadi dosa akhirnya kegembiraan itu. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Daud, ujar Allah, wahai Daud, haqqun 'alal 'aqil alla yashtaghila illa bisalasin. Wajib setiap orang itu dia menyibukkan diri dengan tiga perkara. Yang pertama adalah tazawwudul lima'ad. Kita ini membekali terus hari-hari hidup kita ini sebagai bekal akhirat. Hari ini kita sedang menciptakan bekal-bekal kita gasan mati, gasan di akhirat. Hari ini kita sedang mengumpulkan bekal-bekal kita untuk akhirat kita. Yang kedua adalah wa mu'natun lima'ash. Kalau bahasa kerennya cost of living. Kita hidup ini punya ongkos, berusaha. Bagaimana kita memperbaiki dunia kita ini supaya nyaman akhirat. Sebab bila dunia kita ini digambarkan seperti jembatan, kalau jembatannya hendak runtuh, kayak apa jembatan ini menyampaikan kita ke akhirat? Maka diperbaiki dunia kita, berusaha kayak apa diperbaiki ini supaya nyaman ke masjid kayak apa, ingat supaya nyaman tuh kayak apa. Mau berjalan, mau naik kendaraan, ayo naik kendaraan. Tapi mau kendaraannya katuju mogok harus ngalihin, terganggu di jalan. Nah, kayak itu kita memperbaiki dunia ini karena dia merupakan ladang akhirat, mazra'atul akhirah, ladang. Nah, jadi perlu kita ini memikirkan dunia ini supaya nyaman kayak apa. Menyelamatkan kita, jembatan menyelamatkan sampai ke akhirat kita kayak apa. Ya. Yang ketiga, poin tadi, wa talabul lazzatin bil halal. Mencari kesenangan, mencari kelezatan dengan cara yang halal. Silakan mau hiburan, tapi jangan hiburan yang menjadikan kita menuai dosa. Ulun sampaikan di mana-mana, nang bikin acara walimatul arus, walimah resepsi dengan menghadirkan para penghibur, bikin panggung macam-macam. Nang diundang artis-artis nang bajunya kada lengkap, nang salawarnya kurang kain. Itu nang diundanginya. Kasihan acara kawinan nang diundangnya bukan tuan guru. Ya. Kayak guru muslim diundangi. Jadi guru muslim ini kada karuan berjalan. Anak makan gini-gini banget. Bila orang itu melakukan dosa gara-gara pian tanggung dosa orang itu. Dan itu bisa menjadi dosa jariah. Ulun di kampung ulun ada nang gitu, ulun tabur. Alhamdulillah pian sudah. Nyemun kata dia taburnya kada mengerti. Jadi ulun pian hakunlah menanggung dosa-dosa orang ini. Makanya wa talabul lazzatin bil halal, dengan cara yang halal aja, nang bagus aja nang. Bahkan pian kita kan usaha nang sampai ke situ lah.
Pian undangan kawin itu kadang-kadang dijadikan tempatnya jadi dua. Ada nang kelas ekonomi, ada nang kelas VIP. Itu dikira kada berdosa lah. Hah? Pak, salah masuk Pak. Pian di sini. Dilihatnya situ udah sandal jepit, baju kaos. Kelihatan hanya datang dari kebun. Pian lewat sini Pak. Itu bukan tempat pian. Nah, dikiranya itu kada dosa Pak. Mau olah tempat itu jadi berbeda, membeda-bedakan orang kayak itu. Nah, jadi kalau hendak juga memisahkan mereka itu, jangan ketahuan orang yang kelasnya di bawah kita. Itu nyata benar, kasihan orang. Inggris, jadi aku itu undang juga kayak nyawa ya Pak. Kenapa ada boleh undang sini? Ada aja dulu menjalankan tugas sebenarnya. Ini nampun acara berpasangan kayak itu Pak, minta maaf lah ya. Kasihan sedih murid. Ayo aja dah. Nah, orang keingatan nah kayak pintu neraka lawan surga. Kalau Nabi situ kan hendak menjaga di pintu kanan di situ nama menuju surga kan mau Nabi. Nabi bahkan di situ menunggu di pintu di situ masuk umat sidin ke neraka. Lalu ada yang bertakun, kenapa ya Rasulullah? Nabi Ibrahim menunggu pada bagian kanan pintu menuju surga, sedang kalau di pintu kiri itu kan jalan menuju neraka. Kamu kan lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Udah Nabi, aku sengaja berada di sini karena aku tidak merelekkan satu pun daripada umatku dibawa ke dalam neraka. Aku siap dengan syafaatku. Mudah kita dapat syafaat Nabi. Nabi sampai kita ada duduk di sini menyaksikan bahkan kebaikan-kebaikan kita sampai kepada Nabi Muhammad. Bila sidin mengetahui ada umat sidin yang melakukan suatu ketaatan, beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini hamba-Mu telah mengerjakan suatu kebaikan. Itu adalah merupakan bagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad. Tapi apabila kita mengerjakan dosa, maka kemudian Nabi SAW memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni itu umatku yang telah mengerjakan perbuatan dosa. Begitulah kasih sayangnya Nabi Muhammad lawan umat. Pertanyaannya, sampai di mana kita sudah punya kasih sayang sama Nabi Muhammad? Disuruh baca salawat aja koler. Mau pati petunjuk Nabi aja kadakun. Ke WC bebarang aja ada nang beluncat masuk ke WC. Karena semalam di pengajian tuh kan ingat kiri kanan, kaki kiri ke kanan nggak dulu. Bingung. Kayak apa ini ya? Apa jargon semalam tuh ya? Apa ada langsung kadungnya berjebok. Kenapa jadi kadingan? Asik bapander di majelis. Sudah dipadahi bila masuk ke WC itu batis kiri pada hulu, membaca doanya di luar WC. Ini kada membacanya di dalam WC. Alhamdulillah gufronaka 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 alhamdulillah di azhaba anil azza wa afani, hanya keluar. Nah, kenapa ini membacanya di dalam? Kada jelas juga aku ya. Nah, di luar membacanya. Karena kada boleh kita berbacaan di dalam WC itu, apalagi dijaharkan dengan itu. Nah, maka penting dari situ, ya. Berkata sebagian ulama itu kepada anak-anaknya, mereka mengatakan, ya bunayya la anta ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Wahai anakku, kata sebagian ulama mengatakan, itu menasihati, kau belajar satu bab tentang ilmu, itu lebih aku sukai daripada engkau belajar sampai 70 bab masalah ilmu aja. Masalah ilmu, tapi masalah adab tidak dipelajari. Maka akhirnya kapan? Kita sudah sering menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham
kabirana wa yuqir man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana wa lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk dalam golonganku ya Nabi orang yang tidak hormat sama yang lebih tua, tidak sayang dengan yang muda, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rancak menang hadis itu. Imbah berjalan di hadapan orang tua, kada bertunduk, libas. Nah, lawan yang lebih muda tidak diberikan kasih sayangnya. Maka oleh sebab itu ajaran Nabi Muhammad SAW itu sudah disampaikan di dalam hadis-hadis yang kita bacai. Tinggal kita mengamalkannya aja lagi masalah adab ini. Nah, karena apabila kita mengikuti bagaimana adab yang diajarkan Nabi, nang untung kita bukan Nabi Muhammad. Nabi berbagi kepada umat supaya umat ini mendapatkan keimanan dan keselamatan sampai masuk ke dalam surga. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat Nabi. Ya, prihatin Nabi. Apa yang terjadi lalu kita? Yang menimpa kita. Berkeinginan Nabi lalu kita ini supaya dapat keimanan, keselamatan sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim ini sembunyinya ampun Allah. Sifat Allah raufur rahim. Tetapi karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah berikan raufur rahim ini kepada Nabi Muhammad. Sehingga tingkatan kasih sayang Nabi tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kasih sayang seperti sayangnya Nabi loh kita. Ada. Kada sanggup kita. Nah kayak apa sayangnya Nabi? Hari-hari disambati, dihina. Bahkan hari-hari Nabi memberi makan lawan orang namanya mati tadi. Disuapin Nabi bagamatan. Sampai-sampai nang disuapi tadi terkesan walaupun nang disuapi tadi dalam keadaan buta, gawil minta-minta, maki-maki lo Nabi sabar disambati. Nang tukang sambati kada tahu nang menyuapi itu Nabi Muhammad. Setelah dipadahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang kau maki-maki setiap hari itu adalah orang yang menyuapimu dengan lembut dan kasih sayang. Setelah itu baru sadar, terkejutlah orang tadi. Kemudian baru dia langsung tanpa dibimbing langsung menyatakan 2 kalimat syahadat. Nah itu coba kita perhatikan. Pernahlah Nabi menyuruh si Yahudi yang minta-minta itu supaya masuk Islam? Ada pernah. Ini ngarannya dakwah bilhal. Nah, dakwah bilhal itu kada pakai muntung. Nabi berdakwah dengan akhlak. Akhlak inilah yang disertai dengan kasih sayang menyebabkan orang Yahudi sekalipun yang kada dibawain masuk Islam sorangan. Itu karena adab. Wah, adabnya Nabi. Memberi makan ini orang Tuhan, Nabi kada hendak asal suruh aja. Karena Nabi tahu giginya itu sudah habis. Sayyidina Abu Bakar waktu mencoba hendak mengumpati sunnah Nabi menyuapi tadi kada sadar bahwasanya giginya orang yang tadi maki-maki Nabi tadi itu habis kada mau ikut makanan. Kalau Nabi dihaluskan dulu makanannya, Sayyidina Abu Bakar langsung suapakan. Jadi ujarnya si buta tadi, ini siapa? Tidak seperti yang sebelumnya. Tidak seperti yang sebelumnya. Ini siapa? Aku sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Aku ini tak mau empati sunnahnya. Nah, tapi Nabi SAW ya di dalam riwayat itu mengajarkan kepada kita, maka begitulah cara beliau mengajak umat manusia sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaat, ada keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan bagi kita berkumpul ini dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan berkat berkumpul kita ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alatikani ila hadratin nabi al-fatihah.